Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya Teh Nisa, terima kasih sudah berkenan hadir dalam sesi konseling kali ini. Sesuai dengan jadwal ya Teh Nisa. Sekarang Teh Nisa boleh duduk, mau duduk di sebelah mana? Oh, boleh. Izinkan saya untuk duduk, boleh? Apakah Teh Nisa udah merasa nyaman? Sudah. Teh Nisa bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, tadi di perjalanannya lancar atau ada gangguan? Alhamdulillah lancar. Dari mana nih Teh Nisa berangkat ke kampus? Dari kosan. Dari kosan. Jalan kaki atau naik motor? Naik motor. Mungkin sebelumnya terima kasih ya Teh Nisa sudah berkenan hadir dalam sesi konseling kali ini sesuai dengan kontrak kita ya Teh Nisa. Saya sudah membaca Google Form yang telah saya sudah membaca formulir yang telah Teh Nisa isi gitu ya. Apapun yang Teh Nisa isi itu insya Allah tidak akan tahu orang lain. Sebelumnya Teh Nisa, apakah Teh Nisa sudah pernah sesi konseling, mengikuti sesi konseling? Oh, sudah pernah. Menurut Teh Nisa itu bagaimana sih sesi konseling itu pandangan Teh Nisa, terus sama pengalaman Teh Nisa selama mengikuti sesi konseling? Menurut saya sesi konseling itu gimana gitu, kita diberi bantuan gitu oleh konselor untuk keluar gitu dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, pengalamannya seru gitu, dan alhamdulillah sangat senang bisa mengikuti sesi konseling. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa menurut pandangan Teh Nisa, kalau mengikuti sesi konseling itu merupakan salah satu upaya mungkin ya untuk menjalin hubungan yang baik ketika memiliki masalah. Dan Teh Nisa juga mengikutinya sudah berapa kali barangkali? Sudah cukup sering. Oh, sudah cukup sering gitu ya untuk sesi konseling. Apa sih, apakah senang atau sedih gitu mengikuti sesi konseling? Senang gitu, bisa mengeluarkan apa yang kita rasakan. Kalau Teh Nisa sendiri tahu konseling itu dari mana awal mulanya? Dari kuliah. Oh, dari kuliah. Oh, jadi dari dosen mungkin ya, nanti bakalan ada kakak tingkat yang mengajak kalian konseling gitu. Apakah Teh Nisa mengikuti sesi konseling ini dengan paksaan atau keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Mungkin tadi Teh Nisa juga udah menjawab ya bahwa Teh Nisa itu pernah mengikuti sesi konseling. Mungkin saya di sini izin untuk mengingatkan kembali ya terkait asas-asas dalam sesi konseling. Sebelumnya saya izin mencatat permasalahan yang akan diutarakan oleh Teh Nisa, dan saya juga izin men-take video mungkin ya untuk memenuhi salah satu tugas praktikum konseling gitu Teh Nisa. Di sini itu ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini Teh Nisa itu bisa mengeksplor masalah Teh Nisa mau sampai manapun gitu ya. Dan dari asas kerahasiaan ini apapun yang diceritakan Teh Nisa tidak akan sampai ke ketahuan di luar gitu ya. Jadi apakah ada orang lain yang boleh tahu tentang permasalahan Teh Nisa? Tidak. Oh, jadi hanya saya saja gitu ya yang boleh tahunya. Orang tua mungkin? Tidak. Jadi yang boleh tahu tentang permasalahan Teh Nisa kali ini hanya saya gitu ya. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini jadi apapun yang dirasakan Teh Nisa, mau sedih, mau senang, itu bisa diekspresikan bebas gitu ya. Jadi tidak perlu malu ataupun takut gitu ya dengan sesi konseling kali ini. Dan yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Apakah Teh Nisa dengan keinginan sendiri atau keinginan orang lain untuk mengikuti sesi konseling ini? Sendiri ya. Keinginan sendiri. Tanpa ada keterpaksaan? Apa sih yang ingin Teh Nisa
apa sih yang ingin Teh Nisa pecahkan, itu permasalahan apa yang ingin Teh Nisa bereskan selama dalam sesi konseling ini, mengenai apa gitu, atau Teh Nisa memiliki masalah apa itu? Jadi tentang hubungan dengan seseorang gitu teh. Oh, hubungan dengan seseorang. Hubungan seperti apa yang dimaksudkan hubungan dengan seseorang itu? Ya saya itu kan punya hubungan gitu sama seseorang, tapi gimana ya, sekarang itu komunikasinya sudah kurang baik gitu, karena mungkin udah cukup lama ya, jadi gak tahu gimana, gak tahu bosen atau gimana ya, tapi itu sekarang perilaku dia teh kayak dulu gitu. Jadi gimana ya, si orang itu teh gak mau kerja gitu, jadi ke kitanya juga agak gimana gitu kan. Kita juga seorang perempuan gitu, pastilah kalau kita gak punya kegiatan, ke kitanya juga bosen atau gimana gitu. Nah sedangkan ini laki-laki gitu kan, laki-laki mah punya kedepannya punya tanggung jawab yang besar gitu, sedangkan kita itu cuma teman atau gimana gitu, nggak seperti orang tuanya yang bisa gimana ke anaknya. Kita mah cuma orang lain yang bisa mau ngasih tahu juga susah gitu, bingung gitu. Oh, jadi Teh Nisa itu merasa bingung dengan keadaan Teh Nisa sekarang gitu, dikarenakan Teh Nisa itu sudah berhubungan lama dengan seseorang itu, namun seseorang itu tuh apakah mudah menerima nasihat dari Teh Nisa apa susah gitu? Kalau dulu mah ada gitu, bisa kalau diberi masukan itu mudah gitu nerima dan ngelakuin. Nah gak tahu kenapa kalau sekarang mah agak susah gitu. Aku juga udah ngasih tahu harus gini tapi gak dilakuin gitu, jadi bingung mau gimana lagi. Jadi Teh Nisa itu merasa bingung dengan keadaan sekarang, harus mengingatkan kembali terus-terusan atau berhenti gitu. Tapi sebelumnya apakah Teh Nisa merasa capek atau menjalani saja gitu? Sejauh ini pasti ya merasa capek gitu, soalnya ngeganggu juga pikiran gitu, karena kan kalau udah hubungan lama jadinya kan bukan kayak saudara gitu kan, pasti kita teh care gitu, mau yang terbaik gitu buat dia, tapi bingung harus gimana bilangnya gitu. Oh, jadi Teh Nisa itu merasa ingin memberikan hal yang terbaik bagi dia, namun dianya itu kayak kurang menerima apa yang dibicarakan oleh Teh Nisa gitu ya. Oh, jadi selama untuk kali ini Teh Nisa itu lebih ke ingin memberikan dukungan atau memberikan komunikasi yang lebih bagus lagi gitu ya dengan dia. Apakah ada permasalahan lain gitu selain iya? Lebih ke ingin keluar dari zona nyaman gitu. Oh, jadi Teh Nisa itu ingin keluar dari apa yang sekarang Teh Nisa rasakan, namun Teh Nisa itu merasa bingung harus keluarnya, harus memulainya dari mana gitu ya. Karena kan soalnya jadinya gak produktif gitu ke kitanya, lebih ke banyak diem di kosan gitu kan, cuma kuliah terus pulang terus paling main gitu, gak ada kegiatan lain gitu ya selain apa gitu yang lebih produktif. Oh, jadi dengan pikiran ini membuat Teh Nisa itu jadi membuat kegiatan Teh Nisa itu menjadi terganggu gitu ya pada hari-harinya. Namun kalau untuk komunikasi nih baru-baru ini apakah bagus atau semakin buruk? Kalau komunikasi itu semakin buruk gitu, soalnya kan bingung juga apa yang mau dibahas, kita mau cerita bingung gitu, soalnya kan sikapnya gitu. Terus dia juga jarang cerita apa ada masalah apa gitu, jadi gak tahu gimana. Jadi mungkin sekarang itu merasa bingung, mau ngelakuin ini bingung, mau menasehati juga bingung gitu. Teh Nisa itu merasa kebingungan gitu atas apa yang dilakukan oleh
laki-laki tersebut gitu ya. Mungkin sekarang di sini tuh ada tabel skema kognitif ya. Saya izin untuk mengeksplor lagi permasalahan yang sedang Teknisa alami ya. Di mana dan kapan situasi saat Teknisa itu merasa kebingungan? Lebih ke ketika di kosan gitu. Oh, ketika di kosan. Lalu ketika Teknisa merasa bingung, dalam situasi bingung, apa sih yang ada di pikiran Teknisa itu? Kesel gitu teh. Terus apa lagi? Kecewa gitu, sedih. Dan ketika Teknisa dalam situasi dan pikiran yang sudah Teknisa sebutkan, perasaan apa sih yang ada dalam diri Teknisa? Sedih gitu. Merasa sedih mungkin ya, lagi di kosan sendiri terus keinget gitu. Terus perilaku apa ketika Teknisa merasa sedih, terus pikiran Teknisa kesel dan situasinya lagi di kosan, apa sih yang Teknisa lakukan gitu? Lebih ke diam aja gitu di murung gitu. Diam. Apakah ada situasi lain selain di kosan atau lagi ketika pulang atau ketika di mana gitu? Ketika di kampus atau Ada ketika beraktivitas itu di luar ruangan gitu, suka kepikiran. mungkin lebih tepatnya di kampus gitu ya? Ketika kuliah gitu. Terus pikirannya gimana kalau lagi kuliah nih, lagi apa gitu, terus kepikiran? Stres aja, pusing gitu teh, banyak pikiran kayak gitu. Jadi lebih mengganggu aktivitas Teknisa mungkin ya. Lalu ketika Teknisa merasa stres nih di kampus, perasaannya bagaimana sih? Apa yang dirasakan oleh Teknisa? Ya lebih ke kecewa aja, sedih gitu teh. Kecewa dengan keadaan mungkin ya, tidak, karena dia itu tidak mengerti apa yang sedang Teknisa lakukan sekarang gitu ya. Lalu perilaku apa nih ketika Teknisa berada di kampus terus merasa kecewa sampai Teknisa merasa stres? Apa sih yang dilakukan Teknisa biasanya ketika Teknisa berada di luar lingkungan gitu, berada di kampus? Lebih menghindar aja gitu dari orang-orang gitu, lebih ke diem diri gitu, diem sendiri. Oh, jadi apakah merubah mood Teknisa? Iya gitu, moodnya jadi rusak gitu. Jadi lebih baik menghindar dari orang-orang karena takut orang lain mungkinnya jadi kena gitu. Oh ya baik. Di sini kan ada dua situasi ya. Yang pertama itu situasi ketika Teknisa berada di kosan, pikiran Teknisa itu ketika ingat masalah itu tuh Teknisa pikirannya itu jadi kesel, terus kecewa dan merasa sedih. Teknisa itu lebih sering itu diam kalau di dalam kosan gitu ya. Tapi ketika Teknisa sedang berada di kampus, terus pikirannya itu merasa jadi stres, terus jadi mengganggu pikiran Teknisa dan perasaan Teknisa itu merasa kecewa. Teknisa itu lebih identiknya itu lebih diam gitu ya, karena takut apa yang sedang dilakukan oleh Teknisa itu takut kena kepada orang lain gitu ya. Mungkin ketika Teknisa merasa bingung nih, hal buruk apa nih atau merasa rugi apa nih yang terasa dalam diri Teknisa ketika Teknisa itu merasa bingung tentang seseorang gitu? Kurang produktif gitu. Terus apa lagi? Males-malesan gitu. Kurang produktif, terus Teknisa itu suka males-malesan. Terus Gak mau belajar, tidak mau belajar, lebih sering main HP gitu. jadi mengalihkannya gitu ya. Apakah jadi suka nugas atau jadi enggak nugas? Lebih ke males-malesan gitu. Oh, lebih ke males-malesan. Apakah ada pengaruh lain jadi emang enggak mood makan terus apa gitu? Kalau enggak sih, kalau enggak mau makan. Selalu kalau tentang pencernaan nomor 1 gitu ya. Jadi Teknisa itu kalau lagi merasa kerugiannya itu merasa kurang, menjadi ketika Teknisa merasa bingung, Teknisa itu merasa kurang produktif, terus Teknisa itu merasa malas-malesan, enggak mau belajar, jadi mood belajarnya itu nurun gitu ya, sama sering main HP gitu ya. Jadi bukan peralihan,
kalau ketika merasa bingung itu tentang dia itu tadi itu lebih melampiaskannya itu ke HP gitu ya. Ketika Teh Nisa hal buruknya gitu ya. Tapi ketika Teh Nisa merasa sudah enggak bersama dia gitu ya dalam situasi emang sendiri, apa sih yang akan dilakukan atau keuntungan-keuntungan apa yang ketika Teh Nisa tidak dalam keadaan seperti itu? Lebih produktif gitu kan. Ya lebih produktif. Jadi rajin gitu belajar pastinya. Terus paling suka membaca gitu. Terus udah sih. Apakah jadi rajin beres-beres? Iya, atau itu lebih produktif aja lebih gitu. produktif. Jadi ketika Teh Nisa jauh dari hal-hal yang tadi gitu ya mengenai kebingungan, Teh Nisa itu pasti akan menjadi orang yang produktif. Terus Teh Nisa juga menjadi orang yang rajin. Rajin itu rajin dalam segala hal mungkin ya, dalam tugas ataupun dalam di kampus juga mungkin Teh Nisa nggak merasa stres dan terganggu mungkin ya, baik di kosan maupun di dalam di luar kosan gitu ya di kampus. Dan Teh Nisa juga hobinya itu membaca gitu ya. Jadi kan tadi itu Teh Nisa udah menyebutkan ya kekurangan dan kelebihan atau kebaikan sama keburukan ketika Teh Nisa dalam keadaan bingung mengenai dia gitu ya. Jadi kalau boleh memilih nih Teh Nisa, apakah Teh Nisa ingin berubah atau Teh Nisa ingin berada di zona nyaman? Ingin berubah gitu ya. Kenapa sih ingin berubah gitu? Karena capek gitu teh. Berubah. Capeknya itu capek bagaimana sih? Soalnya kan ganggu pikiran gitu teh. Jadi lebih mau keluar aja gitu dari zona ini gitu. Soalnya kan mengganggu juga sama kegiatan gitu teh, lebih banyak males-malesan gitu kan. Jadi banyak pikiran gitu. Jadi Teh Nisa itu ingin berubah dan keluar dari zona nyaman gitu ya. Untuk kedepannya nih Teh Nisa itu ingin melakukan hal produktif apa sih yang ingin dilakukan Teh Nisa kedepannya? Lebih rajin belajar, lebih sering olahraga, lebih banyak kumpul sama teman gitu teh. Terus lebih mau ngebahagiain kedua orang tua gitu. Lalu apa yang akan dilakukan Teh Nisa terhadap orang itu dia itu? Apakah Teh Nisa akan terus dalam hubungan tersebut atau Teh Nisa memilih menjauhi hubungan tersebut? Kalau saat ini lebih perlahan gitu teh, ingin menjauh gitu. Soalnya kan udah gak sehat gitu. Soalnya mengganggu gitu. Apa sih maksud dari hubungan yang tidak sehat itu? Karena kan udah ngeganggu pikiran gitu teh. Sudah di dalamnya itu hubungannya gak baik, komunikasinya udah gak baik, terus gak ngobrol gitu, udah ya udah gak baik aja, udah toksik. Oh, ya. Jadi Teh Nisa itu merasa hubungan yang dijalin selama ini itu Teh Nisa itu jadi merasa hubungannya kok jadi toksik gitu kan, bukan nggak sesuai sih, mungkin lebih ke ada perubahan ya antara Teh Nisa sama dia gitu ya. Lalu apa sih yang akan dilakukan Teh Nisa untuk berubah ke yang lebih baik selain ingin menjauh dari dia, terus berubah, ingin belajar ataupun melakukan hal produktif, apalagi sih yang ingin dilakukan oleh Teh Nisa? Dia lebih aktif gitu, lebih bisa berbaur dengan orang-orang gitu, lebih bisa aktif aja di kampus, terus lebih ke produktif aja, olahraga gitu, hal-hal positif. Jadi Teh Nisa ini lebih memilih
menjadi lebih baik dari yang sebelumnya dengan cara Teh Nisa itu menjauhi dia secara perlahan, mungkin ya aktif, terus lebih berbaur, bisa membangun percaya diri dengan orang lain, sama berubah di sini tuh berubah dari segi belajar mungkin ya, terus dari ketika sendiri gitu ya di kosan gitu. Mungkin untuk sesi konseling kali ini dicukupkan sekian. Teh Nisa, apabila Teh Nisa merasa kurang, Teh Nisa bisa melanjutkannya di sesi selanjutnya gitu ya. Terima kasih sebelumnya karena Teh Nisa sudah berkenan hadir dalam sesi konseling ini dan sudah sesuai dengan kontrak kita gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.